شاء الله ما كان بنعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ما كان من حسنة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada malam ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah berkahi umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah izinkan hadir di tempat yang mulia ini. Tiada tempat dan tiada waktu yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya ini, yaitu tempat majalisul ta'lim, majalisul zikir. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya, yang mana wasiat ini juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka hendaklah kalian duduk sebentar atau tinggal di sana. Datang nikmati kebun-kebun surga. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa kebun surga itu? Rasul menjawab, majalisul ta'lim wa majalisul zikir. Fil hadis disebut majalisul ta'lim, riwayat lain majalisul zikir, yaitu tempat ini. Tempat ini namanya Raudhah, kebun daripada kebun-kebun surga. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya rumah ini, pemilik rumah ini menjadi tempat sekarang ini menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, menjadi saksi dari rumah milik Pak Andre, Mas Andri. Ini rumah Mas Andri, ya. Rumah beliau selagi masih menempati tempat ini, masih ada di dunia ini. Tetapi detik ini rumah ini menjadi kebun daripada kebun-kebun surga. Yang mana kita duduk di sini berzikir dari awal, membaca Yasin, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bersalawat, membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat deras malam ini rahmat Allah turun di tempat ini sebagai saksi. Rumah ini, bumi ini saksi kita, walaupun Mas Andri yang pemiliknya. Nanti di akhir zaman, nanti di akhirat, bumi Mas Andri ini saksi, saya saksi, saudara pada Allah SWT,
saksi bahwa di bumi ini, di tempat pesantren ini, saya pernah duduk bareng membaca salawat kepada baginda Muhammad SAW. Semua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua tanpa terkecuali. Sehingga para nabi pun mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Gak ada syafaat, tidak ada pertolongan yang Allah berikan kecuali di tangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tadi dalam tunan syair kita berharap, kita memohon dengan lantunan tadi, bermunajat kepada Allah, isfa, berilah ampunan nanti ya Allah. Karena permohonan itu di dunia ini kita memohon, selagi kita di dunia ini kita beribadah dan mendapatkan pahala. Kalau di alam kubur kita beribadah hanya hobi, hanya kesenangan kita, tetapi pahala sudah tidak ada. Semoga kita nantinya di alam kubur tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tetap berzikir kepada Allah, tetap beribadah di alam barzakh kita masing-masing. Walaupun itu tidak mendapatkan pahala lagi dari Allah, tetapi itu menjadi obat kita, menjadi rahmat kita tatkala kita dalam penantian. Kita tidak tahu berapa tahun nanti. Masalah sekarang umur kita sudah selesai, kita dikubur. Setelah itu menanti entah 100, 200, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Yang banyak tanda-tanda hari kiamat, tanda-tandanya sudah keluar, sudah banyak kita saksikan. Di antaranya jalan Nabi, orang Baduy, orang gunung, orang desa ke kota pakai sepatu. Coba yang ada di Cendana, yang ada di pemerintahan, yang ada di Jakarta, semua orang mana? Orang kampung. Dan sekarang duduk bertengger di kota dengan pangkatnya, dengan pakaiannya, dengan sepatunya yang lancip dan bening. Dan tadinya dia tidak bersepatu dan tidak bersandal. Di antara juga yang tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung. Sekarang sudah sekarang di semua negara berlomba-lomba ingin menjadi number one dalam bergedung. Singapura, Malaysia, Indonesia ada di Jakarta, Thailand, Saudi Arabia sekarang akan membangun dan melebihi daripada negara-negara yang lainnya. Dan juga diantaranya mengatakan bahwa bangunan itu melebihi tingginya daripada Ka'bah. Terbanyak di Ka'bah bagi yang pernah haji dan umroh melihat, akan menyaksikan dia tinggal di hotel, di bawahnya itu Ka'bah. Karena di bawah Ka'bah hotelnya lebih tinggi. Yaitu kita bersyukur dan sangat bersyukur bagi kita yang rumah kita ditempati untuk berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan rugi, jangan merasa rugi, jangan merasa wah rumah saya kegiliran, wah budget berapa ya, wah kalau saya masih belum gajian, wah berapa yang dikeluarkan Allah lipat gandakan. Ya. Apapun balaya yang ada di rumah Allah keluarkan semua.
Barakati hadzal majlis. Keluar semua bala, keluar semua penyakit, keluar semua dari rumah ini, yang ada di rumah ini, dan dari kampung ini, yang mana kita keluar dari kampung ini. Amin. Apa benar? Nah, itu terjadi zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada suami istri sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang suaminya itu hobi menjamu tamu. Tidak ada sehari pun dia pasti mencari teman untuk datang ke rumah. Dia hobi, apapun, hobi untuk menjamu tamu. Istri itu juga begitu, hobi, tapi tidak sehobi lakinya. Dia masih sedikit perhitungan, ini teman di bawah lagi, dia dah handal, dia mau pilih, dia nggak mikir apa, kopi udah cekak, gajian belum, dia masih ada namanya wadon. Akhirnya si suami itu sedikit stres, memikirkan ingin menjamu tamu, tapi di belakang ada wajah. Itu akhir mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akrimud daif, kata engkau, hormati tamu. Ya, kalau ada tamu ke rumah kita, kita kudu hormati walaupun air putih apa aja yang keluarkan. Ya, jangan sampai tidak menjamu. Yang khususnya bitabasum, dengan ramah, senyum, bahagia. Walaupun hidangan semua aja ada, tapi sahibul baitnya merengut. Iya doain. Walaupun makannya lengkap, fadol, dahar. Kapan balik? Dengan tersenyum, ya, dengan senang. Kenapa tidak senang? Tamu yang datang itu akan membawa dan membersihkan rumah kita. Kalau ada teman datang ke rumah kita, terus membersihkan, semua dibersihkan, dipel, disapu, sampahnya dikeluarkan, apakah kita akan marah? Bahkan berterima kasih, mungkin akan memberi untuk bensin dan lain sebagainya karena berterima kasih. Seperti itu. Maka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana akan mengamalkan hadismu, aku mudaif. Aku melakukan, tapi ada sedikit kendala. Diceritakan tentang kehidupan keluarganya dan istrinya. Setelah itu, baik, besok saya dan para sahabat semua akan bertamu ke kita. Saya pulang dengan senangnya, gembiranya datang dari istri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besok akan ada tamu banyak. Tamu doi. Ada tamu lagi? Berapa? Tahu sahabat-sahabat Nabi mau dibawa semua. Dia mikir berapa lagi budgetnya. Terus suaminya mengatakan, Rasulullah baik-baik, bunga senang akan kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Akhir bersiap-siap, dia membuat adonan, membuat makanan. Pada waktu yang ditentukan datang Rasulullah SAW. Dan ada pesan sebelum suaminya itu kembali ke rumahnya, menyatakan, tatkala kita sudah selesai bertamu dan kita mau pulang, istri ente itu suruh melihat kepulangan kita di jendela, semintir kita. Itu aja. Ya. Akhir datang dengan senangnya semuanya, duduk menjamu, selesai ajaknya semua pamitan pulang. Ya, Rasulullah memberi isyarat kepada suaminya, langsung pada pulang. Istrinya dipanggil, disuruh di jendela melihat kepulangan Rasulullah dan para sahabatnya.
Apa yang terjadi? Rasulullah pulang, sahabatnya di belakangnya. Di belakangnya lagi banyak balaya yang Allah serupakan dengan binatang. Ada kalajengking, ada ular, ada yang mengikuti sahabat itu. Istrinya melihat, suaminya nggak melihat apa itu. Setelah itu datang lagi Rasulullah SAW dan menanyakan kejadian kemarin itu begini. Ya, apa itu, tahu nggak? Itu apa yang ada di rumah itu, dari penyakit balaya semuanya. Itu anjuran Nabi untuk menghormati tamu, senang bertamu. Ya, silaturahmi. Mereka datang ke kita, jangan kita tidak senang karena dia akan membersihkan rumah-rumah kita dari penyakit, dari balaya, dari apapun, dari kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua anak keturunan kita, dan apa yang ada di rumah kita dari zahir wa batin yang kita nggak tahu, ya, diselesaikan dengan tamu yang datang di rumah kita. Jadi sangat bahagia yang ditempatin untuk bersilaturahmi. Kita datang ke sini bersilaturahmi. Sahihul bait mendapatkan fadilah pahala silaturahmi. Ada orang yang bersedekah, ada orang yang memberi hadiah, ada yang memberi air, ada yang bersabab dia yang memberi tempat di sini. Beliau juga mendapat. Beliau tadi membaca zikir, Quran, salawat, mendapat pahala. Dan semua yang ada di sini, ya, baik yang hadir atau yang gaib, pahala juga balik lagi kepada beliau dan juga para panitia. Kenapa? Man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pelaku yang mengamalkannya, tetap mendapatkan. Dan juga di majelis ini adalah amal bekal untuk di akhirat. Ya, semoga kita dengan duduknya berzikir, berselawat, membaca maulid, ya ulama, yang semuanya adalah pujian-pujian kepada Rasulullah, adalah sifat dan perbuatan Rasulullah. Kita ucapkan, kita baca di majelis ini. Semoga kita berberkat hadal maulid, kita dapat nantinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma rzuqna, ya Allah berilah kami rezeki memandang wajah Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan tidur, mimpi atau ya Allah, sebelum kami keluar dari dunia ini, ya Allah. Bibarakati hadal majlis, bibarakati majlis, bibarakati maulid Nabi, bibarakati asrafun salihin, ya Rabb. Kenapa kita harus berdoa ini? Kenapa? Ini adalah tiket keberhasilan dan kesuksesan kita nantinya. Di dunia sudah pasti, di akhirat yang belum pasti. Sebagaimana Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kita tahu Ratib Al-Haddad disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Alim, Al-Muhaddis, Al-Salih, Al-Wali, kutub, ya, yang hidupnya beribadah, taatnya beribadah aja. Dengan amaliyah yang banyak yang kita nggak bisa mengikutinya, itu masih mengeluh. Ya, gimana anak ini, umur pendek, amal ibadah saya ini sedikit, perjalanan sangat jauh, perjalanan membarang barzakh, nanti di bangkit mahsyar. Setelah mahsyar ada hisab satu-satu. Kalau ada perhitungan di majelis ini aja, diperhitungkan satu. Perlu berapa jam?
nama, tempat tanggal lahir, bin ini, rumah di mana, berapa umur, apa aja yang kamu kerjakan, kemarin ngapain. Dari kita balik sampai kita meninggal, ditanyakan satu orang masjidnya berapa jam, berapa hari. Bagaimana kalau sebelumnya min Nabi Allah Adam ila akhir. Nah, kita mendapatkan umur yang berapa? Kalau menunggu antrian, alhamdulillah. Sedangkan di dalam penantian itu matahari bagaikan sejengkal di kepala kita panas, dan banyak orang yang tenggelam berenang dari apa? Keringatnya sendiri karena panasnya. Dan semua dalam keadaan telanjang. Gak ada pakaian gamis sarung, gak ada. Sehingga tentang masa Nabi menceritakan kepada Sayyidina Aisyah, semuanya telanjang ya Rasulullah. Heran Sayyidina Aisyah. Iya, di masa semuanya telanjang, lagi perempuan menjadi satu dan telanjang. Lagu maha. Jadi satu, gimana itu? Maksudnya gimana? Apa? Ada sempat untuk melihat? Jangankan untuk melihat apa yang ada, untuk melihat diri sendiri sudah ketakutan. Yang di hadapan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Amal kita sudah jelas. Allah di depan kita. Tiada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari ini di semenjak kita di dunia ini kita perbanyak selawat, pada Rasulullah SAW, perbanyak mengkaji siapa Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad itu? Apakah dia hanya manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah, jelma, dahar, tidur, setelah itu sekarang udah mati? Apa hanya itu? Enggak. Kalau menciptakan Nabi Muhammad SAW, guys, andai semua pepohonan ini dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta untuk menulis tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, dan tinta, air laut dan pepohonan sudah habis, keagungan Nabi Muhammad belum selesai. Allah ciptakan lagi, masih belum selesai. Oleh karena itu kita sedikit demi sedikit pelajari siapa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak akan al-muhib, menjadi orang yang mencintai dan dicintai kalau tidak mengerti siapa yang kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Kalau sembarangan mengatakan I love you bisa ditampar, tapi ya sahabat keluar dari sini ada cewek I love you langsung disendal. Tetapi kalau yang diucapkan itu bininya sendiri, I love you darling, I love you too, kan sudah tahu, mengenal. Maka kita belajar untuk mengenal kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada target setiap hari, target 100, 1000, banyak 100. Nantinya akan ada keinginan menambah menjadi 200. Karena 200 tidak usah terburu-buru untuk mencapai banyak. Ikutin aja, nanti ada hasrat
nambah jadi 300, 400, 500 dengan tidak terasa menjadi 1000 dan waktunya sama. Masalah itu membaca selawat 100 dengan waktu 10 menit, nantinya dengan syahdu, dengan semangatnya, dengan rindunya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, membaca 1000 dengan 10 menit. Allah beri keberkahan waktu kita, dan juga dengan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan juga nilai kita salat, nilai cinta kepada Rasulullah, nilai daripada bacaan selawat kita dari mana? Dari ananiyatul qalb, dari apa? Kertekan hati, dari gergetan hati. Tatkala kita membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada rasa getaran di hati, rasa rindu, rasa ingin berjumpa, rasa al-mahabbah, sehingga tidak terasa menetes air mata tanpa kita sengaja. Itu goresan-goresan dari hati kita, roh kita, sehingga terjadi itu. Dengan getaran hati itu, dengan rasa rindu yang sangat mendalam di hati itu nilai selawat yang benar-benar ada nilai kepada Rasulullah SAW. Di maulid ini didahului, yang mana artinya dalam maulid penyusun adalah Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, ya, maulid diulami. Apa arti sebenarnya dicoretan ini hanya beliau yang tahu, karena beliau yang menyusun, beliau yang menulis, ya. Dan tulisan ini bukan mengarang seperti kita mengarang surat, mengarang puisi, mengarang doa, keinginan. Oh, ini nggak pantas tulisannya, hapus. Oh, ini kurang bagus. Oh, ini kurang. Tapi Habib Umar tatkala menyusun maulid ini, ya, itu sudah perintah dari Rasulullah SAW, dan dibacakan maulid di depan baginda waktu bangun dari tidurnya sudah hafal. Dan lafaz-lafaz ini, syair-syair ini adalah min laduniyah, sudah keluar dengan sendiri, bukan agliyah, bukan dari akal, yang atau akal kalau pintar bahasa Arab, pintar alat, pintar balaghah, bisa menyusun syair. Tapi ini di luar dari itu, ya. Jahal membuat ini. Di antara beliau mengatakan apa dalam pembukaannya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musaffa. Pembukaannya, ya Rabb, wahai Allah, salli ala Muhammad, limpahkan selawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya Rabbi salli ala Muhammad, tidak ditulis ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad. Di dalam ratib al-atas al-haddad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini karena perintah dalam hadis begitu. Kita adab kepada Nabi Muhammad dalam salat dan dalam selawat, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus di sebelah kita membacanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita tidak usah sibuk-sibuk. Ente nggak pakai sayyid, nggak ada adab, nggak usah.
Sudah dia membaca salawat bagus. Jadi bukan zamannya kita cekcok ente membaca sayyid, ini golongan tidak membaca sayyidina. Ini pakai kunut, nggak pakai kunut, berantem, tidak mau silaturahmi, tidak mau majelis bareng. Oh, ini tahlil, ini nggak mau tahlil. Ya, perbedaan itu udah lewat lah. Zaman Belanda, akhirnya zaman Jokowi. Alhamdulillah. Di sini disebutkan Habibika syafi'il syafa' Habibika. Ini Habib, ya, belahan jiwa, belahan hati, dan ini lebih. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan apa? Khalilullah. Khalil. Nabi Musa Kalimullah, berbicara langsung, ada apa-apa langsung berbicara, tapi tidak bertatapan. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu, tapi hanya mendapatkan Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat julukan Habibullah. Ini kecintaan, kasih sayang Allah SWT. Kenapa? Memang itu kehendak Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Tetapi di balik itu, karena akhlak Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan apa? Tidaklah aku diciptakan, diutus di muka bumi ini kecuali liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, untuk ngajarin akhlak budi luhur yang baik. Ya, dengan akhlaknya itu sampai Allah angkat jempol. Ya, wa innaka la'ala khuluqin Azim. itu akhlaknya aja. Jadi bukan karena Nabi itu dijadikan oleh Allah SWT menjadi paling mulianya makhluk, paling tingginya makhluk. Dengan itu dia mengatakan, anak paling hebat nih, anak paling awal diciptakan, anak paling. Tetapi tidak, bahkan lebih merendah lagi, ya, lebih merendah dan merendah. Habibika syafi'il musyafa'. Selawat untuk siapa? Untuk Habibika, kekasihmu yang pemberi syafaat, ya, yang dilimpahkan syafaat kepada Rasulullah SAW. Syafaat dari Allah SWT. Tapi syafaat ini dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana syafaat ini Rasulullah mendapatkannya? Rasul suatu hari setelah melakukan salat pulang ke rumahnya dan masuk kamarnya, setelah itu sujud kepada Allah SAW. Sujud kepada Allah, beribadah, bertasbih, bertakbir. Tidak bangun dari sujudnya. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Kerjaannya sujud, menangis, memohon kepada Allah. Membuat semua makhluk, membuat ahli sama sedih, gaduh, heboh, karena Habibullah melakukan perbuatan seperti itu. Sehingga Allah SWT perintahkan kepada malaikat Jibril, itu Habibi, apa dia? Allah Maha tahu. Tanpa malaikat Jibril, Allah tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan apa yang dia kehendaki. Allah tahu, sudah tahu. Tapi apa ini? Pelajaran bagi kita bagaimana agungnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad setelah mengucapkan salam kepada Rasul dan menyampaikan salam dari Allah SWT. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, bangun dari sujud. Ada apa?
Ada apa ya Rasulullah? Dia mengatakan apa? Umatku, maha gitu. Umatku maha. Gimana umatannya? Udah gitu, dia pun nggak bisa menjawab. Pergi lagi, sujud lagi, menangis beribadah mohon. Sahabat semua nggak ada yang bisa datang, nggak ada yang berani. Sampai Sayyidina Fatimah Zahra putri Rasulullah SAW yang terakhir ini pamungkas datang, ya Bu ya. Ada apa ya Abah? Tidak dihiraukan. Minggir. Setelah malaikat Jibril datang lagi kepada Allah menanyakan umatnya. Ini nanyain umatnya, kenapa umatnya mau apa? Hei, tanyain lagi. Balik lagi. Datang lagi. Mengucapkan salam kepada Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Allah, apa permohonannya? Aku ingin umatku semuanya masuk surga. Enggak ada yang masuk neraka. Ya, ini syafaat yang diinginkan. Nah, menanyakan semuanya adalah begini. Ya, dan lewat separuhnya, sepertiganya. Akhirnya enggak separuh masuk. Tanya, jadi singkatnya bolak-balik. Nah, separuh enggak, sepertiga enggak. Akhirnya isfatas. Sekarang syafaat di tanganmu ya Rasulullah. Siapapun yang ente inginkan, beri syafaat. Setelah itu baru Rasul selesai dari sujudnya, dari tangisnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun begitu Habib Rasul, begitu Habib kekasih Allah, yang mana nama Muhammad ini semuanya nggak ada di dunia ini yang nama yang terbanyak diucapkan setiap detik. Nama apa? Kecuali nama Allah dan Rasulullah SAW. Presiden number one di dunia ada nggak di Indonesia nyebutin lagi? Tapi detik ini di sini disebut nama Nabi Muhammad SAW. Detik ini di negara lain, di kota lain, di kampung lain disebut nama Nabi Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh azan. Ada azan, ada Nabi Muhammad SAW. Ada syahadat, ada Nabi Muhammad SAW. Dan putaran azan, di sini 5 kali sehari. Di kampung ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada azan lagi. Tapi di putaran bumi ini setiap detik ada azan. Di sini ada, setelah itu di Jakarta, setelah itu jadi semua setiap detik kita menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama yang disebut seperti nama Nabi Muhammad SAW. Nama yang dirindukan di semua makhluk, bukan hanya manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua rindu. Di dalam hijrah, Rasulullah hijrah bersama sahabatnya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu dalam perjalanan hijrah itu masuk ke gua, ya, sebelum pergi ke Madinah, melanjutkan perjalanan masuk ke gua berlindung karena dikejar. Setelah itu kita tahu dalam sejarah itu apa? Ada ankabut yang menutupi, ada hamamah merpati yang bertelur itu. Ada juga ular dan kalajengking di dalam gua, yang mana Abu Bakar sudah menutupi masuk dahulu sebelum Rasulullah masuk.
dibukanya serban dan gamisan untuk menutupi semua lubang-lubang. Sudah habis pakaiannya. Artinya apa? Kalau dipaksakan ya auratnya kelihatan. Hanya satu yang tidak tertutup. Maka riwayat begitu Nabi diberikan masuk. Setelah masuk beristirahat menunggu orang-orang ini pergi untuk melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi? Dalam kelelahan Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaki jempol digigit oleh ular, ditahan, merintih, ditahan, tubuh, mulut bisa menutup, bisa diam, tapi air mata tidak bisa menetes. Kena pipi Rasulullah SAW dan bangun. Ada apa? Ada ular. Itu gigi dibuka, polanya ternyata ular nongol. Tapi nggak tahu, itu berdarah ada nanti ular. Tapi nggak tahu siapa yang digigit ini. Ini sahabat Nabi. Apa yang digigit? Ya Rasulullah, saya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Bersahadat dari ular dan mengatakan, saya sudah ratusan ribu tahun tinggal di gua ini ya Rasulullah. Untuk apa saya menantikan, menunggu detik ini yang mana saya mendengar zaman Nabi Sulaiman, mendengar bahwa nantinya ada Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat mulia Habibullah akan tinggal akan datang di gua ini ya, dalam hijrahnya. Makanya saya tinggal di sini menunggu mana itu Nabi. Setelah waktunya sudah datang, sudah ada, saya ditutup, nggak bisa melihat, saya gigit, akhirnya buka dan tidak melihat. Ular aja rindu, ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Hanin jita nakhli, apa rintihan pelepah korma yang mungkin kita sering mendengarnya. Masjid Nabi bukan seperti masjid sekarang yang megah. Baik di kampung kita ada Masjid Nabawi. Kalau sekarang lampu bangunannya, AC dingin tapi tidak terlihat AC-nya, wangi semerbak, buhur, minyak dan sebagainya, tapi tidak ada yang membakar. Karena itu keluar dari tiang-tiang yang sudah dipersiapkan dari kenyamanan di situ. Dahulu itu hanya kecil. Kalau kita ke Raudhah, kita tahu antara mimbar dan rumah Nabi kecil, 7x6, 7x5. Itu hanya pelepah korma. Di sini dikasih daun korma, dikasih garis, itu masjid Nabi. Sujud turab di padang pasir. Waktu panas sih kepanasan. Ya, ke situ. Di antaranya waktu itu ada namanya mimbar. Mimbarnya bukan seperti sekarang yang diukir dengan indahnya dan mahal. Kayu jati. Dulu pelepah korma, kayu korma udah potong seukuran sini, sudah itu buat duduk dan berceramah. Permulaan begitu. Di pelepah korma berceramah sambil duduk, sambil memegang tentang Al-Quran, hadis, ngajar, ceramah, khutbah Jumat dan sebagainya. Berkembangnya zaman di masjid diperluas, begitu juga ini pelepah korma ini. Istilahnya kalau udah dikasih beton, model begini, udah bagusan, ini kayaknya nggak indah ini.
diganti yang lebih bagus mimbarnya, yang ada undap-undapnya bagus. Yang ini dibuang, ditaruh di belakang. Ya. Sahabat waktu itu malah sahabat semuanya mendengar ada yang merintih, ada yang menangis. Sahabat semua melihat, siapa yang nggak tahu Rasul. Dicari datangnya rintihan itu, nggak tahu dari belakang itu ada tadi pelepah korma ini ya sudah nggak berakar, sudah kayu, nggak hidup, tapi yang menangis itu. Setelah dilurus Rasul ditanyakan, kenapa dia menangis? Ya Rasulullah, setiap saat saya melihatmu, setiap saat engkau menyentuhku, tatkala kau mengajar, tatkala kamu berkhutbah, tatkala kamu mengajarkan hadis, aku di sampingmu, disentuh. Sekarang udah ada yang baru, ada dibuang. Terus mau ini apa? Mana mau disentuh-sentuh, dan dibuang-buang, udah jelek dibuang, dulunya dipakai. Begini kata Rasul, ente mau selalu disentuh di sini di dunia, Anda balikin lagi, yang baru buang, ente yang di sini. Atau ente sekarang duduk di belakang sini, berhenti menangis, tapi nanti engkau bersamaku di surga. Memilih yang mana? Saya mau diam, saya nanti dia di surga. Jadi ada jejak nakal pelepah korma itu nantinya yang masuk surga. Diberkati cinta kepada Rasul. Bagaimana kayu cinta kepada Nabi masuk surga? Apalagi kita insanul kamil, manusia yang paling sempurna ini dari makhluk Allah, yang dikasih akal, dikasih jiwa, dikasih ilmu, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW lagi. Sangat sulit kalau kita tidak masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kuncinya di situ adalah mahabbah di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini, dengan adanya majelis ini, Allah istiqamahkan kita cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa diberi al-mahabbah shadiqah kepada Rasulullah SAW. La hadiniyah wa kullu niyatin salihah kama Allah SAW. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.